Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriana. Saya dari kelas 6 Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Saifuddin Zuhri. Jadi di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama bagaimana membuat soal atau kuis dengan aplikasi Wondershare Quiz Creator. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi tersebut. Ini aplikasinya ya teman-teman. Nama aplikasinya Wondershare Quiz Creator. Jika teman-teman belum mendownload atau belum mempunyai aplikasi tersebut, bisa di-download terlebih dahulu di Google. Berhubung saya sudah mempunyai aplikasi tersebut, jadi langsung aja dibuka ya teman-teman. Nah, jika di laptop teman-teman ada tampilan kayak gini, ini nggak perlu diisi, langsung aja di next, order letter. Nah, ini kita kan akan membuat quiz atau soal. Jadi klik create a new quiz. Ini beranda awal aplikasi tersebut. Di sini ada 5 fitur dari aplikasi tersebut. Ada question, quiz properties, player template, preview, sama publish. Ada beberapa tipe soal kayak gitu ya. Ada true false itu benar salah, multiple choice itu pilihan ganda, multi respon itu pilihan ganda, sama kayak multiple choice. Bedanya ini yang multi respon itu jawabannya yang benar itu bisa lebih dari satu. Ada fill in the blank itu isai, matching itu berpasangan. Sebelum membuat soalnya, lanjut ke quiz properties dulu ya teman-teman. Diklik aja. Nah, muncul tampilan kayak gini. Ada 5 fitur juga di sini. Ada quiz information, quiz setting, question setting, quiz result, sama access control. Pertama yaitu quiz information. Di sini ada quiz detail, bisa diisi. Contohnya saya mengisi soal TIK. Dan order ini edit information, ini biodata kalian ya, atau biodata teman-teman semua. Order itu nama kalian, email kalian, company itu instansi, departemen itu jurusan. Selanjutnya ditambahin browser, bisa itu ditambahin foto kalian ya teman-teman. Terserah mau foto apa, ini aja dipilih ya, open. Terus oke. Udah, di sini tuh bisa bikin peraturan mengerjakan soal. Yang pertama ada berdoa terlebih dahulu. Yang kedua soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Yang ketiga, kerjakan dengan jujur. Tidak boleh mencontek ya teman-teman. Yang keempat, mengerjakan. Setelah mengerjakan, membaca hamdalah. Oke. Kalau udah, terus ada quiz setting, ada passing rate itu seperti kayak KKM. Jadi nanti ketika ada yang mengerjakan soal dan itu mendapat nilai di bawah 70, itu auto nggak lulus ya. Terus ada timeline. Di sini bisa diisi berapa waktu pengerjaan waktunya. Saya mengisi 1 jam 60 menit. Ada random juga, ini buat ketika nanti
ABC-nya itu, pilihan gandanya itu nanti setiap anak itu diacak. Lalu di sini ada submit one question at the time, itu artinya ketika mengerjakan soal, setiap soalnya nanti akan mendapat notifikasi betul atau salahnya. Ketika submit all at once ini ketika semua setelah selesai semua mengerjakan soal baru mengetahui salah benarnya. Jadi saya memilih untuk yang pertama, mendapat notifikasi betul salahnya di setiap soal. Kemudian ada question setting. Yang poin ini untuk setiap poinnya itu, setiap soalnya itu mendapatkan berapa poin. Jadi saya akan membuat 10 soal, jadi setiap soalnya mendapat 10 poin agar ketika benar semua mendapatkan 100 poin kayak gitu ya. Terus fontnya ini bisa diatur juga mau font apa. Saya Times New Roman biar lebih rapi. Selanjutnya ini ada ketika soal itu benar nanti mendapatkan notifikasi benar, dan ketika menjawabnya salah nanti akan mendapat notifikasi salah gitu ya. Lanjut ke quiz result. Nah, kalau di sini itu ketika mendapatkan nilai di atas 70 tadi KKM-nya atau passing rate-nya akan mendapatkan notifikasi selamat Anda lulus. Dan kalau misalnya mendapatkan nilai di bawah 70 akan mendapatkan notifikasi maaf Anda gagal, belajar lebih giat lagi. Dan yang terakhir itu ada access control. Passwordnya itu dari yang di sini itu ketika mau dikasih password dengan tujuan agar soal itu lebih aman. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengerjakan soal tanpa menggunakan password itu tidak bisa masuk dulu. Jadi itu mempermudah atau agar lebih aman aja ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak menggunakan password. Ini udah selesai. Jadi langsung ke pembuatan soal. Jadi soal-soal yang sering digunakan yaitu tipe multiple choice. Saya akan menggunakan soal model multiple choice atau pilihan ganda. Saya sebenarnya sudah menyiapkan 10 soal buat teman-teman semuanya. Yang pertama itu nanti ini tampilan ketika dari multiple choice itu ya. Di sini bisa question atau pertanyaan, dan di sini ABC-nya itu bisa sampai pilihan gandanya sampai G. Tapi biasanya paling diisi paling sampai D atau E kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan TIK? TIK merupakan, baik teman-teman, saya sudah membuat 9 soal dari 10 soal yang akan saya buat. Jadi ini merupakan pertanyaan terakhir dari 10 soal tersebut. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan telematika. Ini tinggal dikopi saja ya teman-teman. Harus ini paste. Ulangi teman-teman. Copy, selanjutnya di paste. Nah, tinggal pilihan gandanya.
ucapin ya teman-teman, ini jawabannya yang benar. Dan yang terakhir, televisi, multimedia, informasi. Kalau misalnya udah, ini kan merupakan pertanyaan terakhir. Bisa melakukan ini berulang kali. Kalau misalnya pengen lanjut, tinggal new question. Tapi ini sudah pertanyaan terakhir, tinggal diklik OK. Ini 10 soal yang saya sudah buat ya teman-teman. Kalau misalnya pengen diedit, bisa tinggal diketuk 2 kali. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dalam TIK? Jawabannya yang benar itu ada yang ini ya. TIK merupakan satu studi perancang, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, apa fungsi dari teknologi informatika? Jawabannya mendata dan menyimpan file. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tujuan teknologi informatika? Jawabannya mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Pertanyaan keempat, di bidang apa saja teknologi informatika itu berperan? Jawabannya A, di bidang pendidikan, industri, manufaktur, bisnis, dan perbankan. Pertanyaan kelima, sebutkan apa saja yang termasuk dalam perangkat keras, hardware, atau yang ada di dalam komputer. Jawabannya CPU atau hard disk. Selanjutnya, sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam perangkat lunak dalam komputer. Jawabannya pengolah gambar. Pertanyaan ke-8, apa pengertian dari komputer? Jawabannya yang C ini ya teman-teman. Komputer merupakan alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk mengolah data. Pertanyaan ke-9, saat ukuran komputer masih besar, cepat panas, dan prosesnya masih sangat kurang cepat, merupakan perkembangan komputer generasi jawabannya yaitu ke-1. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan peralatan TIK. Jawabannya A, komputer, proyektor, dan laptop. Kalau sudah seperti ini, langsung dipublish aja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada tampilan kayak gini, ini bisa lewat web, LMS, atau CD, Word, atau Excel. Web ini biasanya untuk yang di-share secara online. Tapi saya akan mau share secara offline, jadi diklik CD atau ini yang ini. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, diklik tadi soal TIK. Nah, biasanya ada 10, total poinnya ada 100, passing rate-nya 70. Nah, kalau udah kayak gini langsung dipublish. Nah, kalau misalnya udah gini, congratulations. Ini kayak ucapan bahwa kamu sudah berhasil mempublish kayak gitu ya. Bisa di view the quiz, coba ya. Kita akan mencoba quiznya. Seperti apa? Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman.
ada 10 soal. Kalau misalnya full itu ada 100, passing rate-nya 70. Salah. Ini baru mau ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan TIK? Ya, submit. Kalau misalnya benar ini ada terdapat notifikasi benar kayak gini. Nah, ini fungsi, saya salahkan dulu ya teman-teman. Dan kalau misalnya salah, mendapatkan notifikasi salah. Nah, worknya terus di submit kayak gitu ya teman-teman. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Sebutkan peralatan TIK. Nah, submit benar, oke. Matematika. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, kamu mendapatkan skor 50, jadi akan mendapatkan notifikasi maaf Anda gagal belajar lebih giat lagi gitu. Kalau misalnya mau disimpan, bisa open the folder sini. Nah, ini sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, sekian dari tutorial pembuatan kuis atau soal. Ini sangat mudah dan selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.